Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Api Tauhid. Buku ini ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi, ditulis oleh dari novelis nomor 1 di Indonesia, disebut novelis nomor 1 di Indonesia. Ini juga novel ini juga bestseller, tapi ini nggak ada tulisan bestseller soalnya ini merupakan terbitan lama. Langsung kepada Habibur Rahman. Habibur Rahman juga disapa dengan Kang Abik, biasa disebut dengan Kang Abik. Dia juga banyak menulis sebuah novel seperti novel-novel ayat cinta, Ketika Cinta Bertasbih, dan lain-lain. Saya akan mulai membahas daripada sinopsis buku ini. Novel ini menceritakan tentang seorang tokoh utama yang bernama Fahmi yang sedang kuliah di Madinah. Dia memutuskan untuk khataman Quran sebanyak 40 kali di Masjid Nabawi. Tetapi sahabatnya yang bernama Ali, yang juga asal Indonesia, ini sudah mengingatkan bahwa kesehatan Fahmi ini sudah menurun. Dalam arti dia sudah beberapa hari itikaf di Masjid Nabawi itu. Akan tetapi ketika memasuki khataman Quran sebanyak 12 kali, Fahmi ini pingsan dan dibawalah ke rumah sakit oleh temannya. Sebenarnya Fahmi ini punya masalah yang belum diketahui oleh temannya, yaitu dia disuruh oleh mertuanya untuk menceraikan istrinya yang belum diketahui sebabnya, yang baru saja ia nikahi. Tetapi masalah ini belum diketahui oleh temannya, hingga suatu ketika Fahmi sadar dari pingsan itu tadi, temannya itu mendesak untuk menceritakan, dan akhirnya diceritakanlah cerita tersebut kepada teman-teman Fahmi. Lalu Hamzah, sahabat Fahmi yang berasal dari Tukir, punya ide untuk mengajak si Fahmi ini untuk pergi ke menapatilah sejarah daripada Badiuuzzaman Said Nursi ini. Menapatilah sejarahnya, dan akhirnya Fahmi juga setuju untuk menapatilah sejarah daripada Badiuuzzaman Said Nursi ini. Dimulailah cerita sejarah daripada Badiuuzzaman Said Nursi, dimulai dari ayahnya yang seorang sufi, dan juga ibunya juga ketika menyusui itu ibunya itu dalam keadaan yang suci. Jadi ketika dalam kondisi menyusui Said Nursi itu, ibunya itu mesti dalam keadaan suci. Itu luar biasanya seorang orang tua daripada si Said Nursi ini. Dan juga ada keajaiban keajaiban
yang diterima oleh Said Nursi ini, yang diterima itu dia juga punya keajaiban ketika dia juga punya pemikiran yang kritis terhadap terhadap ketika masih kecil ibunya mengajak Said Nursi itu melihat bulan purnama, dan ketika memasuki bulan purnama masyarakat sana itu bersorak-sorai dan juga melepas tembakan dan juga Said Nursi, mengapa kok ada suara tembakan dan suara ramai-ramai kayak begitu. Ibunya menjawab, itu karena untuk mengusir ada seekor naga yang mau menyerang bulan. Tetapi Said Nursi bertanya tentang jika bulan itu terang, mengapa kok masih bersinar? Terus si ibunya menjawab, karena naga tersebut itu terbuat dari kaca sehingga dia memantulkan cahayanya. Tetapi Said Nursi ini tidak percaya dengan suatu kegiatan yang tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Hingga suatu ketika juga pada saat Nursi memasuki usia remaja, Said Nursi itu juga pada masa pemerintahan yang lalim, dia pernah masuk penjara, dari penjara ke penjara, diasingkan dari kota ke suatu kota. Itu perjuangan Said Nursi yang luar biasa pada masa dewasanya Said Nursi. Hingga dari ketika dia dimasukkan dari penjara ke penjara, akan tetapi Said Nursi ini tidak jerah untuk melakukan dakwahnya, untuk menyebarkan daripada dakwahnya itu. Dia malah semakin mengobarkan yang disebut dari novel ini api tauhid. Dia mengobarkan api tauhid kepada masyarakat, dan dia menulis sebuah tafsir, namanya itu Risalah An-Nur kalau nggak salah. Itu dia menuliskan tafsir itu di penjara, dan disebarkanlah tulisan-tulisan itu kepada luar penjara, kepada murid-muridnya. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Cerita cinta Fahmi dan Nuzula ini merupakan sebuah tokoh yang istrinya tadi yang disuruh untuk menceraikan oleh mertuanya itu tadi. Bagaimana kelanjutan kisah cintanya? Bagaimana apakah akan bertahan atau selesai bisa dibaca sendiri di dalam buku novel ini. Kelebihan daripada novel ini itu di buku ini itu diuraikannya itu bahasa yang digunakan itu sangat tepat sekali, dan juga bahasa yang tutur katanya itu mengalir. Jadi kita itu membaca itu sangat enak, meskipun ini novel sejarah itu, di mana novel ini itu sangat sukar untuk dipahami dari kalangan anak muda. Kan tetapi novel ini, meskipun ini sejarah yang berat, bisa ditulis oleh Kang Abik ini dengan mengalir dengan ringan. Lalu kekurangan dari buku ini tuh, kalau menurut pendapat saya ini kekurangan daripada buku ini itu bagi zaman Said Nursi ini tidak jelaskan hingga
kematiannya tidak dijelaskan secara rinci. Itu menurut pendapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam literasi.